kami ingin menyampaikan sebuah kisah yang bisa jadi dengan kisah ini memberikan manfaat kepada kita dalam kehidupan dunia. Di sebuah daerah yang terletak di tanah Arab Saudi sana, ada salah seorang yang sudah meninggal atau salah seorang yang meninggal. Namun dia tidak lagi memiliki keluarga dekat dan dia adalah orang yang kaya raya. Kemudian ketika dia meninggal, maka wali hakim bertanya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, mana keluarganya? Maka tidak ada yang bisa menjawab karena memang dia tidak memiliki keluarga. Dia memang disibukkan dengan dunia, dia sibuk dengan bekerja, dia tidak peduli dengan keluarganya. Intinya dikala dia wafat, dia meninggalkan harta warisan yang banyak sekali. Kemudian tiba-tiba dicari dan dicari. Ketika dicari, ditemukan ada 3 keluarga yang berasal dari keluarga yang jauh. Bukan keluarga dekatnya, tapi keluarga jauhnya. Dan mereka menjadi orang yang berhak untuk menerima warisannya. Kemudian akhirnya dipanggillah orang yang bertiga ini. Ketika mereka dipanggil oleh wali hakim, bahwa fulan bin fulan, apakah dia keluarga kalian? Orang yang bertiga ini mengatakan, iya, tapi dia tidak pernah melihat kami. Dia sibuk dengan dirinya, dia tidak pernah tahu kami pun tidak pernah tahu tentang dirinya. Kemudian akhirnya wali hakim mengatakan bahwa fulan itu sudah meninggal. Namun dia meninggalkan harta warisan, dia tidak memiliki rahim yang terdekat kecuali kalian bertiga. Dan aku panggil kalian untuk memberikan harta warisan fulan ini kepada kalian. Seolah-olah orang yang bertiga ini mendapatkan durian runtuh. Mereka tidak berusaha, mereka tidak bekerja, namun tiba-tiba dipanggil, kemudian diberikan kepada mereka harta warisan dari orang yang tadi meninggal. Kemudian akhirnya dibagikan. Ketika dibagikan kepada yang pertama, dibagikan kepada yang kedua, dibagikan kepada yang ketiga. Maka apa Bapak kata wali hakim? Wali hakim mengatakan kepada orang ini yang tadi mendapatkan warisan, aku ingin memberikan saran kepada kalian. Apa sarannya? Kalian kan mendapatkan harta ini secara cuma-cuma. Bukan berasal dari usaha kalian. Tapi betul-betul tiba-tiba kalian mendapatkan bagian tanpa ada usaha kalian. Bagaimana menurut kalian? Ini hanya sekedar usulan dari wali hakim. Bagaimana menurut kalian? Kalau seandainya harta warisan yang sudah kalian terima, kalian keluarkan sedikit. Kemudian harta warisan yang tadi kalian keluarkan, kita bangunkan untuk membuat musalla atau masjid atas nama orang yang sudah meninggal ini. Itu adalah usulan yang dilontarkan oleh wali hakim kepada ahli waris yang mereka tidak berusaha, namun tiba-tiba mereka mendapatkan warisannya. Maka ditanyalah orang yang pertama, apakah kamu setuju dengan usulan yang aku sebutkan? Wali hakim tidak bisa memaksa, namun dia hanya bisa menyampaikan usulannya. Maka dia bertanya kepada orang pertama, apa kata orang pertama? Maaf Bapak wali hakim, aku tidak bisa. Karena aku memiliki hutang yang sangat banyak. Jadi yang pertama dia minta izin tidak bisa mengeluarkan harta yang tadi dia dapatkan secara cuma-cuma. Karena dia punya hutang, alasannya. Hutangnya mungkin semuanya terbayar, namun alasan dia tidak mau. Kemudian ditanya lagi yang kedua, wahai fulan, apakah kamu mau atau tidak? Maka yang kedua mengatakan, aku memiliki tanggungan. Aku punya keluarga, aku punya anak, disebutkan semuanya. Intinya dia juga tidak mau. Sebenarnya bisa, namun dia tidak mau. Wali hakim tidak bisa memaksa. Kemudian tiba yang ketiga. Yang pertama dan yang kedua masih memberikan jawaban yang tidak terlalu menyakitkan. Yang ketiga dikala bertanya, wahai fulan, maukah kamu mengeluarkan harta warisan ini sedikit, kemudian kamu jadikan infak atas nama orang yang sudah meninggal ini? Apa jawaban orang yang ketiga? Wahai Bapak wali hakim, kenapa engkau menganjurkan dan memberikan usulan yang demikian kepada kami? Kenapa dulu dia, orang yang meninggal ini dimaksudnya, kenapa dulu dia ketika dia hidup, kenapa dia tidak berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa dia tidak bangun masjid? Kenapa dia tidak bangun musalla? Kenapa dia tidak bantu kaum muslimin? Kenapa sekarang dikala dia sudah meninggal, kami yang engkau tekankan untuk membayar dan membangun masjid atas namanya? Kenapa dulu dia dikala hidup, dia tidak melakukannya? Kenapa sekarang? Sebuah ungkapan yang menyakitkan hati orang yang mendengarkannya. Artinya apa ikhwatul Islam? Dari cerita ini, dan ini adalah cerita fakta,
bahwa dikala kita wafat, dikala kita meninggal, kita tidak akan pernah mengetahui apa yang akan dilakukan oleh orang yang menerima harta warisan kita, atau apa usaha kita selama ini, kita tidak tahu. Yang akan kita bawa, makanya Nabi SAW menyebutkan, yang akan mengikuti si mayit itu ada 3. Hartanya, keluarganya, dan amalannya. Fayarji'u itsnan, wa yabqa tsalis, wa yabqa wahid. Yang 2 akan meninggalkan dirinya, mau tidak mau, mereka akan meninggalkan dirinya, keluarganya, hartanya, dan yang tersisa adalah amalannya. Nah, orang ini, dikala diminta oleh Bapak Wali Hakim, keluarkan sedikit daripada warisan tersebut untuk kita bangunkan masjid, dia mengatakan, kenapa dulu, dikala dia masih hidup, dia tidak melakukannya? Artinya apa, ikhwatul Islam? Itu sebenarnya cambukan bagi kita bersama. Kenapa dikala kita masih hidup, kita tidak berbuat untuk agama Allah, sesuatu yang akan kita bawa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan tunggu kita wafat, nanti, sampai kita mati, kita baru berbuat atau berniat. Apakah orang lain akan berbuat untuk kita? Kita tidak bisa tahu jawabannya. Makanya di dalam Al-Quran, ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan anjuran. Ya ayyuhalladzina amanu, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wahai orang-orang yang beriman, kalau seandainya kalian menolong agama Allah, dan Allah tidak pernah butuh pertolongan, artinya Allah menginginkan kita punya andil dalam agama. Setiap kita harus bertanya kepada diri kita masing-masing, apa andil kita dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah kita sudah berjuang untuk diri kita pribadi yang pertama, kemudian juga untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita? Apa andil kita? Kalau seandainya kita berjumpa dengan Allah, dan Allah bertanya kepada kita, wahai fulan bin fulan, apa andilmu dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa jawabannya? Dan jawabannya tergantung kepada kita masing-masing, ikhwatal Islam. Makanya mumpung Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesempatan, Allah berikan kesehatan, Allah berikan banyak, Allah berikan kepada kita semuanya banyak, sehingga kita bisa menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan apa yang Allah sebutkan. In tansurullaha yansurkum, kalau kalian menolong Allah, Allah juga pasti menolong kalian. Nah, ayat ini, ayat yang Allah sebutkan di dalam surat Muhammad, yaitu surat namanya nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa, ikhwatul Islam? Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai figur, sebagai contoh bagi kita bersama. Kalau kita melihat kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidupnya mulai dari diutus menjadi nabi dan menjadi rasul, semuanya habis dalam dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mungkin tidak bisa melakukan sebagaimana yang Nabi lakukan, tapi paling tidak kita memiliki andil dalam agama Allah Azza wa Jalla. Dan setiap kita harus ada andil. Walaupun andil kita berbeda-beda, namun tujuannya sama. Sama-sama ingin bergabung dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala.